Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan nama saya Pina Rizky Aprilia dengan NIM 632200869. Pada kesempatan malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan analisis mendalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023 untuk optimalisasi manajemen keuangan. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Liver Zip Fabrication NV. Didirikan pada tahun 1933 di Batavia, seiring waktu berjalan perusahaan mengubah namanya untuk memudahkan konsumen dalam mengingat dan mengucapkannya. Unilever Indonesia beroperasi di industri barang konsumsi yang cepat laris, menghasilkan berbagai produk dengan total 40 merek. Produk perusahaan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlengkapan rumah tangga dan perawatan pribadi, serta makanan dan minuman. Unilever Indonesia telah tercatat sebagai perusahaan publik sejak tahun 1982 dengan sahamnya di perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan perusahaan juga terlihat dari ekspansi 9 pabrik di berbagai lokasi, termasuk di Cikarang dan Rungkut. Kesembilan pabrik ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, menjamin bahwa semua produk Unilever yang dipasarkan aman dan telah lulus uji untuk konsumen masyarakat Indonesia. Dalam Dalam sebuah perusahaan manufaktur terdapat proses pada produksi barang. Hal inilah yang membuat kegiatan produksi sangat berhubungan dengan manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan salah satu hal terpenting dalam perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur saat ini, karena di dalamnya sering terjadi keadaan yang berubah seiring berjalannya waktu. Maka dibutuhkan manajemen operasional ini untuk bisa mengatur jalannya proses produksi barang dalam perusahaan. Jadi, manajemen operasional perusahaan ini sebagai sebuah aspek untuk proses pembuatan produk yang diproduksi seperti perakitan barang, pengemasan, dan sampai produk itu di tangan konsumen. Tujuan dari proses manajemen yaitu agar tepat waktu dalam hal tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Biaya yang sesuai yaitu tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya yang telah dianggarkan. Kualitas yang sesuai dengan persyaratan proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Desain layanan adalah proses di mana desainer menciptakan solusi berkelanjutan dan pengalaman optimal bagi pelanggan mereka. Selama perencanaan perancangan harus membagi layanan menjadi beberapa bagian dan menyelesaikan solusi terbaik untuk masalah pelanggan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Bagaimana tingkat likuiditas PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan rasio-rasio seperti current ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to total assets ratio. Sejauh mana sih perusahaan mengelola leverage keuangannya yang diukur melalui total debit to equity ratio, total debit to, to total capital assets, dan long term debit to equity ratio. Bagaimana efisiensi operasional perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, ditinjau dari rasio-rasio aktivitas seperti total assets turnover, receivable turnover, average collection period, dan inventory turnover. Selain itu, seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya yang diukur melalui gross profit margin, operating ratio, and net profit margin. Analisis ini diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, memahami posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk secara menyeluruh.
Kita lanjut ke pembahasannya yaitu pada tahun 2023 tepat 90 tahun Unilever beroperasi di Indonesia. Selama 9 dekade, Unilever Indonesia membuktikan konsistensinya untuk tidak hanya memperkuat fundamental bisnis, namun juga mengimplementasikan prinsip bisnis berkelanjutan yang meningkatkan nilai perseroan dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Di tahun 2023, perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 38,6 triliun dengan laba bersih sebesar 44,8 triliun. Penjualan dan laba bersih di tahun 2023 menurun sebesar 6,3 dan 10,5% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh faktor eksternal terkait situasi geopolitik. Di sini ada beberapa rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada cash ratio, yang ketiga ada quick ratio atau asset test ratio, dan terakhir ada working capital to total assets ratio. Yang pertama di sini berdasarkan data yang diambil dari annual report PT Unilever TBK tahun 2003. Berikut adalah analisis rasio likuiditas untuk PT Unilever tahun 2003. Yang pertama ada current ratio, yaitu rumusnya current ratio sama dengan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek. Perhitungannya yaitu current ratio sama dengan 6,191,839 juta dibagi 11,223,968 juta. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa PT Unilever memiliki aset lancar sebesar 0,55 dari kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang berada di bawah satu ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua di sini ada cash ratio, rumus dari cash ratio yaitu kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek. Perhitungannya yaitu kas rasio sama dengan 1,598 juta dibagi 11,223,968 juta sama dengan 0,09. Interpretasinya yaitu cash ratio sebesar 0,09 menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kas dan setara kas sebesar 9% dari total kewajiban jangka pendeknya. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang sangat konservatif dan rendah yang berarti perusahaan mungkin perlu di likuiditas tambahan untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada quick ratio atau acid test ratio. Rumusnya yaitu quick ratio sama dengan total aset lancar dikurang persediaan dibagi total liabilitas jangka pendek. Perhitungannya yaitu quick ratio sama dengan 6,191,839 juta dikurang 2,422,044 juta dibagi 11,223,968 juta sama dengan 3,769,795 juta dibagi 11,223,968 juta sama dengan 0,34. Interpretasinya yaitu quick ratio sebesar 0,34 menunjukkan bahwa PT Unilever memiliki 34% dari kewajiban jangka pendek yang dapat dipenuhi dengan aset lancar yang cepat dikonversi menjadi kas tidak termasuk persediaan. Rasio ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Yang terakhir ada working capital to total assets ratio. Rumusnya yaitu working capital to total assets ratio sama dengan modal kerja bersih dibagi total aset, yaitu 5,032 ju- juta dibagi 16,664,086 juta sama dengan 0,30. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa hanya 30% dari total aset perusahaan yang didukung oleh modal kerja bersih. Rasio ini cukup rendah yang mengindikasikan bahwa sebagian besar aset perusahaan tidak didukung oleh modal kerja, yang bisa menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah atau ketergantungan yang tinggi pada utang. Yang kedua ada rasio leverage, yaitu pertama ada total debt
to equity ratio, yang kedua ada total debt to total capital assets, yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Yang pertama ada total debt to equity ratio, rumusnya yaitu total debt to equity ratio sama dengan total liabilitas total ekuitas atau tax. Total debit to equity ratio sama dengan rek dalam kurung tax total liabilitas dikali tax total ekuitas sama dengan total debit to equity ratio sama dengan total ekuitas total liabilitas. Perhitungannya yaitu total debit total debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas sama dengan 13,282.848 juta dibagi 16.686,086 juta sama dengan 0,80. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa PT Unilever memiliki utang sebesar 80% dari total ekuitasnya. Ini berarti perusahaan menggunakan leverage, tetapi masih dalam batas yang moderate, di mana ekuitas masih lebih tinggi dari total utang. Yang kedua ada total debt to total capital assets. Perhitungannya yaitu total debt to total capital assets sama dengan 13,282.848 juta dibagi 16 16 664,086 juta sama dengan 0,80. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa 80% dari total aset PT Unilever didanai oleh utang. Ini mengindikasikan ketergantungan yang cukup besar pada utang untuk mendanai aset perusahaan. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Perhitungannya yaitu long term debt to equity ratio sama dengan liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas sama dengan 2,088,880 juta dibagi 16,664,86 juta. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa hanya 12% dari total aktivitas PT Unilever digunakan untuk membiayai liabilitas jangka panjang. Rasio ini rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang relatif sehat dan tidak terlalu bergantung pada utang jangka panjang. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total assets turnover, yang kedua dari receivable turnover, yang kedua ada receivable turnover, yang ketiga ada average collection period, dan keempat ada inventory turnover. Yang pertama ada total assessment turnover, perhitungannya yaitu total assessment turnover dibagi penjualan bersih dibagi total aset sama dengan 38,611,401 juta dibagi 16.664,086 juta sama dengan 2,32. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan sebesar 2,32 dalam penjualan. Rasio ini cukup tinggi mengindikasikan penggunaan aset yang efisien untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada receivable turnover, perhitungannya yaitu receivable turnover sama dengan 38,611 401 juta dibagi 3,133,756 juta sama dengan 12,32. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa piutang usaha berputar sebanyak 12,32 kali dalam setahun. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menagih piutang. Yang ketiga ada average collection period. Perhitungannya yaitu average collection period sama dengan 365 dibagi 232 sama dengan 30 hari. Interpretasinya yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagih piutang adalah 30 hari. Ini menunjukkan siklus penagihan yang cukup cepat yang berarti perusahaan tidak menunggu lama untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang terakhir ada inventory turnover. Perhitungannya yaitu inventory turnover sama dengan 19,416 di 880 juta dibagi 2,422,44 juta sama dengan 8,02. Rasio ini menunjukkan bahwa persediaan perusahaan berputar sebanyak 8,2
dua kali dalam setahun. Ini adalah indikasi bahwa persediaan dikelola dengan baik dan tidak dibiarkan terlalu lama di gudang sebelum dijual. Yang terakhir ada rasio keuntungan, yaitu ada gross profit margin, yang kedua ada operating ratio, dan ketiga ada net profit margin. Yang pertama, gross profit margin, perhitungannya yaitu gross profit margin sama dengan laba bruto dibagi penjualan bersih dikali 100% sama dengan 19,194,514 juta dibagi 38,611,401 juta dikali 100% sama dengan 49,7%. Interpretasinya yaitu margin laba bruto sebesar 49,7 menunjukkan bahwa PT Unilever memperoleh laba bruto hampir 50% dari penjualannya. Ini menunjukkan perusahaan memiliki kekuatan harga atau efisiensi produk yang baik. Yang kedua ada operating ratio yang rumusnya yaitu operating ratio sama dengan 19,194,514 juta dibagi 38,611,401 juta kali 100% sama dengan 49,7%. Interpretasinya yaitu operating ratio sebesar 49,7% menunjukkan bahwa sekitar 50% dari penjualan bersih digunakan untuk menutupi biaya operasional. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Yang ketiga, terakhir yaitu ada net profit margin. Perhitungannya yaitu operating ratio sama dengan 4,800,940 juta dibagi 38,611,400 juta dikali 100% sama dengan 12,4%. Interpretasinya yaitu margin laba bersih sebesar 12,4% menunjukkan bahwa PT Unilever menghasilkan laba bersih sebesar 12,4% dari penjualannya. Ini adalah indikator kesehatan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya dan pengeluaran secara efektif untuk menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Jadi kesimpulannya yaitu analisis rasio likuiditas PT Unilever tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang relatif rendah, yang berarti perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun memiliki sejumlah besar aset, kemampuan untuk segera mengakses kas atau aset likuid lainnya tampaknya terbatas. Ini dapat mengharuskan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti pengumpulan modal kerja yang lebih ketat atau memperoleh pendanaan tambahan untuk menjaga likuiditas yang memadai. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.